Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memiliki dua tugas. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk melalui fraksi militer di parlemen, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Konsep dui fungsi ABRI yang kemudian dikenal sebagai jalan tengah pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada paruh kedua 1950-an. Sebuah ide bahwa ABRI memiliki fungsi ganda sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai kekuatan politik yang berperan dalam pemerintahan. Jenderal Abdul Haris Nasution pada waktu itu berbicara kepada Presiden Soekarno menyampaikan idenya. Soekarno memberikan persetujuan terhadap dui fungsi ABRI yang memberikan ABRI peran ganda dalam pertahanan dan politik melalui Dekret 5 Juli 1959 yang memberikan landasan konstitusional bagi peran politik ABRI yang disebut jalan tengah. Namun, keputusan dui fungsi di masa Orde Lama adalah ABRI sebagai perorangan bukan dalam bentuk organisasi. Di era Orde Baru, implementasi peran tentara oleh Soeharto melangkah jauh dari konsep Abdul Haris Nasution dan menjadikan TNI secara organisatoris, bukan perorangan. ABRI menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah fraksi ABRI. Setelah Soeharto berkuasa, banyak tokoh militer yang menjadi menteri di departemen-departemen strategis, gubernur di 22 dari 26 provinsi Indonesia, duta besar, bupati, bahkan jabatan di level desa. Kondisi ini terus berlanjut dan merambah di bidang lain. Pada 1967, anggota ABRI sudah mendapatkan jatah 43 kursi gratis di DPR. Kursi DPRD pun tidak diisi oleh putra daerah, sehingga asas keterwakilan sangat minim. Militer juga membidani lahirnya golongan karya atau Golkar yang kemudian menjadi partai pemerintahan Orde Baru. Wajib hukumnya bagi ABRI untuk memenangkan Golkar di setiap milu untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Bisnis juga berada di tangan militer. Bahkan hampir semua sektor ekonomi strategis dikuasai oleh ABRI. BUMN dikuasai militer, misalnya seperti Pertamina dan Bulog. Faktanya, korupsi di Pertamina dan Bulog itu sudah terjadi sejak Orde Baru. Dari hal ini, otoritarianisme dui fungsi ABRI semakin jelas. Kasus-kasus yang terjadi menggambarkan praktik otoritarianisme dalam konteks dui fungsi ABRI, semisal penumpasan PKI 1965 hingga 1966. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, ABRI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto memimpin operasi penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya. ABRI menyebarkan propaganda bahwa PKI bertanggung jawab atas rencana kudeta G30 September dan menggalang dukungan masyarakat untuk memberantas ancaman komunis. Estimasi bervariasi antara 500.000 hingga 1 juta orang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI dan dibunuh, dipenjara atau diasingkan tanpa proses pengadilan yang adil. Kasus ini menjadi awal dari konsolidasi kekuasaan Soeharto dan ABRI, sekaligus menciptakan iklim ketakutan yang mencegah munculnya oposisi terhadap rezim Orde Baru. ABRI melakukan beberapa operasi militer juga di beberapa daerah yang dianggap memberontak seperti Aceh dan Papua. Operasi ini seringkali melibatkan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Misalnya, operasi militer di Aceh selama periode DOM, daerah operasi militer, mulai dari 1989 hingga 1998, menimbulkan korban jiwa dan trauma yang mendalam bagi masyarakat setempat. Kemudian, pada masa akhir Orde Baru, ABRI terlibat dalam penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi menuntut reformasi. Peristiwa ini menjadi pemicu utama jatuhnya rezim Soeharto. Penghilangan paksa aktivis juga dilakukan oleh Orde Baru. Sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan hilang secara paksa oleh tim intelijen ABRI. Mereka dituduh sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Beberapa aktivis ditemukan kembali, sementara yang lain masih hilang hingga hari ini. ABRI juga terlibat dalam pemberedelan media yang kritis terhadap pemerintah, misalnya majalah Tempo, Editor, dan Detik. Diberedel pada tahun 1994 karena memberitakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Pembatasan kebebasan pers menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang kritis. Operasi Petrus, penembakan misterius.
Pada awal 1980-an, kejahatan dan premanisme dianggap mengancam stabilitas sosial. ABRI melakukan operasi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Petrus. Ribuan orang yang dituduh sebagai preman atau penjahat ditangkap dan dieksekusi secara diam-diam. Mayat korban sering ditemukan di tempat umum dengan tanda-tanda kekerasan, menciptakan teror di masyarakat. Operasi ini menimbulkan ketakutan massal yang digunakan sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan rezim dalam menegakkan ketertiban. Pemilu selama Orde Baru dianggap sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan Golkar atau partai penguasa. ABRI terlibat dalam mengawasi dan memanipulasi pemilu untuk memastikan kemenangan Golkar. Militer juga mengintimidasi partai oposisi seperti P3 dan PDI, serta para pemilih. Pemilu selama Orde Baru tidak demokratis dan hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim.